Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat semua, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat pagi dan salam kudus untuk kita semua yang hadir di sini. Amin. Ya, sungguh luar biasa hari ini, jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu. Kita banyak sekali memberikan kesaksian, ya, banyak kesaksian tentunya yang kita miliki, ya, di dalam hidup kita ini. Tentunya setelah kita menjadi orang-orang yang sudah selamat, karena pasti banyak sekali kehendak Tuhan atau perubahan-perubahan yang kita alami semenjak kita selamat. Kita menjadi orang yang makin tahu apa itu yang berkenan kepada Tuhan setelah kita mengetahui Injil kasih karunia, khususnya Injil kasih karunia. Tentunya dari kita pasti memiliki hati yang ingin terus untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran. Karena sebagai manusia kita tidak berhenti untuk belajar. Siapapun itu, yang namanya jadi orang tua ataupun jadi yang baru menjadi orang tua atau menjadi murid, kita semua manusia pasti ada satu hal yang tidak mungkin berhenti, yaitu belajar. Kita bisa belajar dari manapun, khususnya untuk firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya ingin membagikan firman Tuhan, ingin membahas firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus. Dan tema yang akan saya bawakan hari ini adalah jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang penting harus kita pegang. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Saya ingin membawa kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebelum kita baca, sudah ketemu semua? Amin ya. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul panggilan untuk ikut menderita. Ya, kita akan sama-sama membaca. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam disiplin ilmu pengetahuan, mungkin kita pernah mendengar yang namanya teori the survival of the fittest. The survival of the fittest. Teori ini menyatakan siapa yang lebih kuat, dialah yang akan menang. Ya, siapa yang lebih kuat, dialah yang akan menang. Siapa yang tidak kuat, dalam hal ini apapun itu, beradaptasi dengan lingkungannya pasti akan punah. Ini berlaku, teori ini ya disebut teori evolusi. Kalau kita pernah mendengar yang dikemukakan oleh salah satu filsuf Inggris namanya Charles Darwin. Nah, kalau kita melihat teori ini, Bapak Ibu, the survival of the fittest ini, siapa yang kuat dia yang akan menang. Teori ini ada benarnya, Bapak Ibu. Sekilas teori ini ada benarnya. Karena apa? Dikatakan bahwa kuat secara alamiah. Ini kuat secara alamiah atau seleksi alam, hukum rimba. Kalau di hutan, di sana ada penguasa hutan. Kita kenal kalau hewan penguasa hutan itu singa, ya. Singa, dia menduduki puncak teratas dari sebuah rantai makanan. Kalau kita pernah belajar rantai makanan, yang paling atas itu adalah yang paling kuat. Nah, rajanya hutan
itu singa. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dan itu seleksi alam ini dapat berhasil bertahan selamanya. Apakah itu benar? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tentu tidak. Karena sekilas kalau melihat dari teori ini, ada hal yang tidak bisa disimpulkan begitu saja. Ya, karena firman Tuhan jelas di Alkitab berkata bahwa mereka yang kuat di dalam kasih karunia. Ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Kuat dalam kasih karunia Allah, kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dialah yang sanggup bertahan dan bahkan lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Baik, Bapak Ibu, penting kita pahami terlebih dahulu apa maksud dari firman Tuhan ini. Apa maksudnya sih kuat di dalam kasih karunia? Apa maksudnya di dalam kasih karunia ini? Kuat yang seperti apa? Dan apakah begitu penting ternyata kita harus kuat? Apakah penting kita sebagai orang-orang percaya harus di posisi kuat? Apakah penting itu di dalam hidup orang percaya? Kita sebagai orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga harus di posisi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita renungkan untuk kita semua, hal pertama yang harus kita renungkan bersama dengan hati yang sungguh-sungguh tentunya adalah bahwa pengalaman Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, Rasul kita untuk di zaman kasih karunia, ketika ia menuliskan surat pribadinya yang kedua kepada anak rohaninya, yaitu siapa Bapak Ibu? Tahu? Timotius, betul. Timotius ketika dia sedang di dalam penjara, yaitu di Roma. Dari mana kita ketahui Paulus sedang di penjara? Di ayat yang ke-9, kita lihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-9, di situ firman Tuhan mengatakan, karena apa Bapak Ibu? Karena pemberitaan Injil inilah aku. Siapa aku di situ? Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Apakah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini salah sehingga dia harus mendapatkan penderitaan seperti ini? Tidak. Tetapi firman Allah dengan tegas di situ dibilang apa? Tidak terbelenggu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Apabila kita baca Bapak Ibu di dalam kisah para rasul, kitab kisah para rasul, ternyata bukan hanya satu kali Rasul Paulus berada di posisi ini. Tidak hanya satu kali Rasul Paulus mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil. Ya, tidak hanya satu kali. Tidak hanya satu kali ia dimasukkan ke dalam penjara, tetapi berkali-kali. Dan ingat Bapak Ibu, betapa susahnya hidup seseorang tentunya, ya, seseorang yang keluar masuk penjara. Pernah atau punya saudara yang keluar masuk penjara? Pernah? Ada? Belum? Jangan. Oh, karena Injil boleh. Emang ada yang mau ya? Kalau di zaman sekarang ada yang mau begitu. Kita kerepotan nanti Bu, jangan. Kita kerepotan nanti. Ya, ingat Bapak Ibu, susah sekali hidup seseorang yang keluar masuk penjara itu. Susah, pasti sangat susah, ya. Karena pasti diperlakukan seperti seorang penjahat. Sekarang mindset orang-orang kalau dia sudah masuk penjara pasti dia sudah melakukan satu, kalau nggak kriminal, ya entah apapun itu
yang dilakukan, pasti mindset orang pasti, oh dia sudah melakukan kejahatan, gitu, sudah melakukan kejahatan. Apalagi yang keluar masuk, kita pasti akan jaga jarak. Pasti nggak mungkin kita bergaul dengan itu, ya. Mereka yang disebut sebagai narapidana telah dianggap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Kemudian biasanya mereka orang yang tidak dapat dipercaya, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Sebab apapun yang mereka katakan tidak bisa menjadi sebuah kebenaran. Ya, terima kasih. Tidak bisa menjadi sebuah kebenaran. Bahkan apa yang mereka inginkan, tidak ada kebebasan untuk mengatur hidup mereka. Bahkan tidak ada lagi kebebasan mereka untuk mengatur dirinya lagi. Pasti akan menjadi orang yang sangat kesepian, Bapak Ibu. Lalu jika orang-orang yang dimaksudkan ke dalam penjara, ya, jika orang-orang yang dimaksudkan ke dalam penjara seperti Paulus adalah orang-orang yang telah dianggap tak berdaya, kemudian lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, apakah Paulus tidak berdaya, Bapak Ibu? Rasul Paulus, rasul kita, apakah pemberitaan Injil Kristus menjadi melemah di tangan Paulus ketika di dalam penjara? Lantas mengapa Rasul Paulus, rasul kita, menasihati dan mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat. Jadilah kuat, hai anak-anakku, hai anakku, oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang semacam ini, kasih karunia macam apa, Bapak Ibu? Yang bisa memperlihatkan kita adalah orang-orang yang kuat di saat banyak persoalan hidup yang kita hadapi. Memangnya seperti apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia Tuhan macam apa sih, Bapak Ibu? Yang bisa memperlihatkan kita, anak-anaknya, menjadi kuat, yang bisa menguatkan kita ketika banyak sekali persoalan hidup yang kita alami. Saya mengajak kita untuk membuka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita. Kita akan melihat di sini firman Tuhan yang seperti apa yang bisa memperlihatkan kita sebagai orang-orang yang kuat. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kemudian di dalam kekuatan kuasanya. 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita mengambil poinnya saja dari ayat 10 sampai 11 yang baru saja kita baca, firman Tuhan berkata, kuat di dalam Tuhan. Sama dengan kuat di dalam kuasanya. Ayat yang 10. Kuat di dalam Tuhan berarti kuat di dalam kuasanya. Kalau kuat di dalam kuasanya sama dengan ayat selanjutnya, mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan sama dengan kuat di dalam kuasanya. Kalau kita kuat di dalam kuasanya, itu berarti kita mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Jadi kalau kita tidak kuat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah kita mampu bertahan? Tapi Tuhan mengatakan kita harus kuat di dalam Tuhan. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita memiliki kuasa untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa maksudnya. Apa itu tipu muslihat iblis, Bapak Ibu? Tipu muslihat iblis itu apa? Seperti apa? Karena kalau mengukur kuat atau lemahnya Bapak Ibu, mengukur kuat lemahnya kita di dalam kasih karunia Tuhan, itu diukur dari mampu tidaknya kita berhasil atau menang mengalahkan tipu muslihat. Diukur dari situ. Jika Timotius mengenali dengan baik macam apa itu tipu muslihat iblis yang sedang bekerja saat ini, maka kemungkinan besar Timotius akan mengalami pelemahan atau dilemahkan oleh iblis dalam setiap perjuangan atau dalam perlombaan iman. Karena kita hidup di dunia ini berlomba. Ya, berlomba. Perlombaan iman yang diwajibkan baginya dan bagi kita juga jemaat kudusnya. Tidak hanya Timotius, karena kita hidup di zaman kasih karunia. Jadi itu juga menjadi perlombaan masing-masing dari kita yang sudah menerima kepastian keselamatan masuk surga. Jadi kita semua ini sedang berlomba Bapak Ibu. Mari kita lihat dan baca kembali 2 Timotius pasal yang kedua. Kita kembali ke 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Apakah yang harus sebagai salah satu contoh tipu muslihat iblis itu? Ayat yang ke-16. Satu orang boleh membacakan untuk kita? Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Yang telah menyimpang dari kebenaran. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Karena itu menjadi salah satu hal yang membuat orang-orang menyimpang dari kebenaran. Dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Bapak Ibu, semua saudara-saudara seiman, tipu muslihat iblis saat ini, Bapak Ibu, adalah upaya yang dilakukan untuk mengkelirukan iman manusia. Kalau kita tidak peka, kita pasti akan goyah. Sebagai orang-orang kudus, kita dituntut peka melihat hal seperti ini. Tipu muslihat iblis saat ini adalah upaya untuk mengkelirukan iman manusia dengan hadirnya secara tersembunyi. Ini tidak kelihatan. So, kenapa kita juga harus peka terhadap diri kita dan terhadap pengajaran di luar sana? Ada yang tersembunyi, tapi ada juga yang terang-terangan. Ada yang tersembunyi, ada juga yang terang-terangan, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah di dalam Alkitab.
mereka mungkin akan berdalih menggunakan Alkitab, tetapi itu bukanlah Injil yang sebenarnya. Banyak sekarang yang mengatasnamakan firman Allah, tetapi bukan itu yang mereka sampaikan. Karena apa? Karena biasanya manusia saat ini mudah sekali terkecoh kalau sudah visual. Visual yang pertama pasti yang dilihat. Oh, kita tidak akan percaya kalau misalnya kita tidak melihat. Itu sifat dasar manusia. Apalagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Manusia zaman sekarang ini tidak suka lagi mendengar. Tidak suka lagi mendengar apa yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan dan apa yang tidak. Sekali lagi, dengar baik. Manusia zaman sekarang ini tidak suka lagi mendengar apa yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan dan apa yang tidak. Secara umum, mereka pasti akan mengambil semua firman Tuhan yang menurut mereka manis didengar, baik untuk disampaikan, tapi tidak mengerti esensi dari firman Tuhan itu. Untuk siapa, berfungsinya di mana, pada saat kapan, dan kebanyakan sih motivasi. Jadi esensi atau nilai material di dalam firman Tuhan itu semakin lama semakin berkurang, Bapak Ibu. Itulah zaman manusia zaman sekarang ini. Padahal Rasul Paulus telah mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Apa yang kita dengarkan berdampak kepada pengetahuan kebenaran kita. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan yang benar, tentunya kita akan semakin dikuatkan. Dan Roh Kudus itu akan semakin bekerja di dalam hati manusia. Zaman sekarang manusia ini lebih senang mendengar kata-kata kosong, Bapak Ibu. Kata-kata kosong dan tidak punya makna yang penting sama sekali bila dihubungkan dengan nilai-nilai kebenaran kasih karunia. Banyak sekali kata-kata kosong yang tidak penting yang sering kita dengarkan, karena kalau kita kaitkan dengan firman kasih karunia, itu tidak ada sama sekali nilai kebenarannya. Tapi kita lebih senang mendengar itu. Banyak orang-orang di luar sana banyak sekali mendengarkan firman Tuhan yang sebenarnya bukan firman, hanya dibalut dengan firman kebenaran, firman Tuhan. Mereka lebih suka mendengarkan apa yang sifatnya sekedar, tidak serius dalam kebenaran. Sekalipun itu pasti akan menipu mereka sendiri. Itulah sifat-sifat atau peristiwa manusia zaman sekarang. Ya, karena kalau sekarang kita melihat banyak sekali orang-orang yang bisa dikecoh oleh kata-kata yang menguntungkan, sifatnya menguntungkan tapi semu. Contoh, siapa di sini yang tidak suka diskon, Bapak Ibu? Lagi khususnya ibu-ibu ya.
Ini iklan ini. Oh nggak suka? Ibu Mar pun tidak suka diskon. Oh baru tahu saya ada ibu yang tidak suka diskon. Tidak suka diskon. Kalau sedikit ya. Betul. Kalau banyak nggak mungkin. Pasti langsung jalan dia. Apalagi kalau belanja, ya kan? Nah ini misalnya diskon 50 sampai 70%. Tapi pas datang ada embel-embelnya lagi. Ternyata maksimal cuma 30.000. Tapi diskonnya 50 sampai 70%, benar. Tapi maksimal 30.000 atau 50.000. Atau kalau misalnya kalau punya kartu member ibu punya kartu member, ini kami akan mendapatkan diskon. Tapi kalau tidak punya, maaf sekali ibu, tidak bisa diskonnya. Itu termakan semua dengan iklan-iklan. Itu kalau di duniawi. Di kerohanian juga ada Bapak Ibu. Ada. Jangan pikir itu hanya di duniawi. Di kerohanian sekarang itu dipakai iklan, advertisement, untuk menarik simpati masyarakat atau jemaat demi kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, sehingga akhirnya firman Tuhan tidak lagi menjadi yang utama garis besar atau garis benang merahnya. Seperti itu. Tentu itu akan menipu kita Bapak Ibu kalau kita tidak peka. Lalu bagaimana sekarang dengan kita? Bagaimana kita sebagai orang-orang ahli-ahli waris? Bagaimana agar kita bisa kuat di dalam kasih karunia Tuhan yang selalu berkuasa menyelamatkan hidup kita? Bagaimana? Tentu ada caranya. Mari kita baca selanjutnya 2 Timotius pasal yang kedua 14 sampai dengan 15. Satu orang boleh membacakan untuk kita 14 dan 15. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, hanya mengacaukan orang yang mendengar. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ya, terima kasih Pak. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya, kemudian ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, selanjutnya yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini kita harus melihat terjemahan yang mendekati sebenarnya, ya. Di ayat yang ke-15 itu, kalau kita melihat ada sini yang punya King James Version, boleh Pak Dallas? Study to show thyself approved unto God, Approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. rightly dividing the word of truth. Oke, membagi firman kebenaran dengan tepat. Membagi firman kebenaran dengan tepat. Jadi firman itu harus dibagi dengan tepat. Itu lebih terjemahan yang paling tepat, ya. Bukan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, tapi membagi firman dengan tepat dan benar, rightly dividing the word of truth. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini supaya kita bisa menjadi kuat Bapak Ibu, supaya kita bisa terhindar dari tipu muslihat iblis, supaya kita tidak terpesona dengan kata-kata kosong dan tidak punya makna dengan kebenaran kasih karunia Tuhan yang luar biasa telah sampai kepada kita, yaitu apa? Keselamatan hidup kekal di dalam Kristus Yesus.
Apa yang harus kita perbuat, Bapak Ibu? Jelas dikatakan ayat yang ke-15, hal pertama dan utama adalah belajar. Study. Apa yang hal pertama yang harus kita lakukan? Adalah study, belajar. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, belajar itu penting. Ini kita lagi belajar. Amin. Ya? Ini kita lagi belajar. Ada hal-hal yang mungkin yang tidak kita sadari yang kita lakukan biasanya, yang mungkin terlewatkan. Ini kita lagi belajar. Setiap minggu kita belajar. Setelah dari sini kita dibawa, kita belajar. Ramah tamah kita belajar. Jangan pikir kita setelah dari sini kita tidak belajar sama sekali. Kita banyak melakukan hal-hal yang berinteraksi, itu kita belajar tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Hal yang utama adalah study, artinya terus belajar firman Tuhan, firman kasih karunia Tuhan. Teruslah belajar tanpa berhenti sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang di awan menjemput kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Kita harus terus datang, Bapak Ibu. Datang kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman rahasia Kristus. Khususnya melalui tulisan Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Karena itu Bapak Ibu, siapa yang terus konsisten memahami firman kasih karunia Tuhan Yesus, maka dialah yang akan mau bertahan. Kuncinya itu. Konsistensi harus ada di setiap diri individu orang-orang percaya. Dan bagaimana kita bisa menjadi konsisten? Itu semua tergantung dari pertumbuhan iman kita masing-masing. Seberapa ingin kita memiliki pengetahuan lengkap akan firman Tuhan, konsistensi, fokus. Kalau di luar sana atlet-atlet di sana tidak konsisten, Bapak Ibu, karir mereka akan lama-lama akan menurun. Atau bahkan yang memulai tidak akan pernah naik. Yang sudah di atas kalau tidak konsisten, mereka akan menurun. Kalau mereka tidak konsisten. Yang di bawah kalau ingin naik tidak konsisten, tidak akan pernah sampai naik ke atas. Karena biasanya kalau ada pepatah mengatakan orang pintar akan kalah sama orang rajin. Tapi kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, diberikan kepintaran untuk masing-masing kita, tentunya kita juga harus konsisten. Itu hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak hanya karena kita memiliki talenta masing-masing, Bapak Ibu. Talenta itulah yang harus kita doakan dan kita berdayakan demi kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Karena dialah yang akan mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena di sana dinyatakan kuasa kemenangan Kristus nyata bagi kita. Kemudian hal yang kedua yang dikatakan di ayat yang ke-15 ini, kita harus belajar firman secara apa? Dibagi dengan tepat. Nah, ini dia. Pembagian firman Tuhan ini penting
rightly dividing the word of truth. Kita tidak mau firman Tuhan itu disampaikan asal-asalan. Kita tidak mau di zaman kasih karunia ini ada firman Tuhan yang disampaikan tidak sesuai pada tempatnya. Dan Tuhan tidak mau firman-Nya dicampur aduk. Oleh karena itu kita harus paham betul seperti apa program rumah tangga Allah. Seperti apa firman Tuhan yang diinginkan untuk rumah tangga Allah di zaman kasih karunia. Karena kalau kita mencampur adukkan firman Tuhan itu kayak kita memblender firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita blender firman Tuhan, semua masuk di situ, semua masuk di situ, entah apalah yang dimasukkan di situ, bla 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 bla, baru di serve. Kira-kira seperti apa rasanya? Ya. Atau contoh kalau kita kaitkan sebagai ibu-ibu deh yang suka masak ya di dapur ya. Kalau ceritanya suaminya menginginkan sebuah masakan yang terbaik, tapi masakan ini ibu-ibu blender, udah aja gitu di blender gitu. Suamiku, ini masakan terbaikku, tapi habis di blender bagus. Kira-kira tanggapan suaminya seperti apa? Ayo ngaku aja ibu, yuk. Mungkin suaminya komplain. Kalau komplain bapak ibu, ya kan? Kalau nggak dimakan, biasanya kalau komplain, aduh kan kita menghargai ya. Biasanya para suami atau menghargai yang sudah capek memasak gitu kan. Tetap komplain di dalam hati, tapi tetap dimakan sebagai rasa oh ya udahlah gitu. Tapi pasti rasanya akan aneh rasanya. Pasti sangat aneh rasanya. Itu namanya bukan makanan orang dewasa. Karena seperti apa? Jadi bubur dia. Dia akan jadi bubur. Itu makanan orang sakit kayaknya ya. Kebutuhan orang sakit ya kalau di blender itu ya. Kita bukan orang-orang sakit rohani, Bapak Ibu. Amin. Kita bukan orang-orang sakit rohani di sini. Kenapa? Hidup kita sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Kita telah dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Karena kita telah percaya segala dosa kita telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan kita percaya betul bahwa kita adalah pewaris surga. Kita adalah pewaris surga. Kita adalah ahli-ahli warisnya, yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yang sangat mahal, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan itu sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Bahkan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan kekal. Itu penting kita harus ketahui sebagai orang-orang yang sudah menjadi percaya. Kita yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha dan perbuatan Bapak Ibu semua. Apalah kita Bapak Ibu, apalah kita yang sekarang, kalau mungkin kita hidup dulu di luar dari kasih karunia Allah, pasti hidup. Karena ketika kita sudah mengetahui bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah,
Ada sukacita yang luar biasa yang tidak pernah kita bisa rasakan sebelum kita selamat. Karena itu belum kita sadari ketika kita belum selamat. Ternyata kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi kita semua. Sangat dan lebih dari cukup untuk kita semua. Cukup. Untuk itulah kita sebagai orang percaya harus terus bersama-sama berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena hal itu menjadi dasar bagi kita dan sebagai ucapan rasa syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Talenta kita berbeda-beda. Banyak hal yang mungkin kita tidak sadari, tapi kita malu untuk menunjukkannya. Tapi dengar baik Bapak Ibu, di zaman kasih karunia ini Tuhan menginginkan secara all out. All out itu tidak perlu lagi ada yang disembunyikan untuk kita kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak kepada orang tua. Kalau ada hal yang disembunyikan oleh anak-anak, pasti akan menjadi hal yang tidak berjalan di keluarga. Dan itu sama seperti kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita itu sudah menjadi rancangan yang terbaik. Dan Tuhan menginginkan keseriusan terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini untuk keselamatan kita sudah memilikinya. Tetapi untuk pengetahuan akan kebenaran itu yang masih ongoing, unprocessed. Seperti tadi yang kita sampaikan, belajar itu menjadi hal yang tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi berikan yang terbaik untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran hingga kedewasaan rohani. Hingga kedewasaan rohani. Jadi kita harus sadar betul Bapak Ibu. Kita harus sadar semuanya jemaat-jemaat Tuhan. Kekuatan kita ada di situ. Kita tersadar. Sekarang kita tersadar Bapak Ibu semuanya, bahwa kekuatan kita orang-orang kudusnya Tuhan adalah dalam menghadapi tipu muslihat iblis itu adalah dengan kekuatan dari dalam, yaitu manusia batiniah kita yang terus menerus diperbaharui oleh firman kasih karunia Tuhan, agar menjadi serupa dengan Kristus yang telah lebih dulu mengalami kemenangan itu atas kuasa dosa dan maut. Untuk itu sebagai bagian penutup Bapak Ibu, kita baca Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai 16. Efesus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Apalagi kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi kita harus teguh berpegang di dalam kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Kristus. Fokusnya kepada Kristus yang adalah kepala gereja tubuh Kristus. Dan kita adalah anak-anaknya yang menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Semua komando ada di kepala. Tentu tujuan dan fokus kita harus kepada pemimpin kita, pemimpin gereja tubuh Kristus, yaitu Yesus Kristus. Dan tentunya pemberitaan firman Tuhan kali ini yang lebih kuat, yang pasti menang dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Maka jika kita ingin terlihat menjadi pemenang, siapa yang tidak mau menjadi pemenang, Bapak Ibu? Kan kita sedang berlomba sekarang. Tentunya pasti akan ada jadi pemenang. Tapi kita semua jemaat-jemaat Tuhan lebih daripada pemenang. Untuk terlihat menjadi pemenang, teruskanlah kita memberitakan Injil kasih karunia Tuhan, supaya kita terlihat menjadi pemenang. Di mana? Dimanapun. Kapan? Kapanpun. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Ya kalau nggak percaya nggak selamat tuh. Simple. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tentunya bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Ya kalau tidak percaya ya tidak menyelamatkan dia. Gitu. Karena dengan memberitakan Injil kasih karunia Tuhan, kita bisa menjadi lebih peka dalam apa? Melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan kalau makin banyak kita memberitakan firman Tuhan. Itu buah yang manis untuk kita semua. Tanpa hal itu tidak akan ada terlihat kemenangan tentunya. Tapi apa yang harus kita butuhkan untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan? Banyak amunisi yang harus kita isi, Bapak Ibu. Tapi tentunya kalaupun banyak amunisi yang kita sudah siapkan, kalau tidak ada semangat, itu kurang afdol. Semangat di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada siapapun, maka yang akan terlihat di dalam gereja tidak akan ada lagi yang terlihat di dalam gereja-gereja orang-orang percaya tipu-tipu muslihat iblis. Tidak akan ada lagi. Pertanyaan besar untuk kita semua yang hadir di sini. Siapkah kita menjadi orang-orang yang kuat oleh kasih karunia Tuhan? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman yang kami sudah dengarkan. Banyak hal Tuhan yang menjadi alasan kami Tuhan sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Karena kami terus harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengemban
pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang. Sebagai hasil, sebagai bukti kami sudah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, kami ingin sekali firman kasih karunia Tuhan ini disampaikan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Karena kami percaya Tuhan, banyak di luar sana jiwa-jiwa yang harus kami menangkan. Dan Tuhan, kami ingin sekali memberikan hidup kami sepenuhnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Kami sangat sukacita Tuhan. Kami percaya bahwa kami ingin setia hingga Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami semua. Kami ingin semua jemaat-jemaat Tuhan di sini saling bersama-sama berlomba untuk mencapai pengetahuan akan kebenaran, karena kami percaya Tuhan bahwa pembelajaran di dalam kehidupan kami, terutama untuk firman Tuhan, tidak akan pernah berakhir sampai Tuhan Yesus datang. Dan karena itu Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan kami, terus melindungi kami, dan terus memberikan semangat di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sangat bersyukur dan kami akan melanjutkan acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.